Foodies, nyak-nyak cantik mana lagi nih yang bakalan muncul? Dari spanduk warungnya aja udah kerasa hawa kecantikan paripurna, em. Waduh, beneran awet muda, cantik benernya. Masya Allah, Foodies. Ih. Oh, Nyak, ini udah jualan dari kapan, Nyak? Dari tahun berapa ya? Ya, generasi kedua. Generasi kedua. Oh, berarti udah legend ini Foodies. Waduh, pas banget emang ini. Coba senyum. Ompong. Enggak, coba senyum dulu, mau lihat senyumnya. Ini udah senyum. Tuh, cantik kan Foodies? Wih, si nyak cantiknya awet bener nih. Gak cuma pesonanya, dagangannya juga awet nih Foodies. Warung sederhana ini udah jualan dari tahun 70-an loh. Wow, the real living legend. Woohoo. Nyak, mau nanya Nyak. Kenapa Nyak dibilang Nyak cantik? Nggak tahu nama saya dia. Tapi kalau senyum emang cantik sih Nyak. Ya, ketawa lagi deh Foodies. Oke Nyak, Ani minta yang spesial ya. Tadi ya 2 ya. Ditunggu Nyak. Panggilan nyak cantik didapat dari pelanggan ini Foodies. Langganannya juga no play-play loh. Pas pampres sampai pejabat pernah makan di sini. Foodies, udah datang. Lihat tuh iganya emang Nyak cantik ya. Ini kelihatan ya dari teksturnya empuk ya Foodies ya. Duh, udah gak sabar banget nih cobain nih. Asin gurih, dagingnya Foodies. Ini dagingnya super lembut dan gak alot sama sekali. Nggak salah ya. Kalau warung The Legend begini sederhana, tapi rasanya wow luar biasa. Stok sop iga ini limited edition ya Foodies. Setiap hari nyak cuma mesek 10 kilo iga doang. Biasanya sih jam 11 udah ludes deh tuh nggak pakai sisa. Dia itu aftertaste-nya rada pedes karena ini pakai full rempah-rempah ya Foodies. Tapi pedes lada gitu loh. Jadi pedesnya nggak terlalu nyegrak. Enak, balance. Cocok banget aneh makan begini aneh emang nih. Nyak cantik emang punya racikan khusus buat sop iga ini Foodies. Lada, pala, dan juga jahe nggak boleh absen. Hasilnya berasa hangat itu di setiap suapan Foodies. Foodies, nih lihat pindang tongkol. Satu porsi dapat 1 tongkol begini. Warnanya cantik banget, kayak Nyak cantik. Warnanya itu kuning lihat, menyala kuningnya. Sama kayak baju aneh Foodies. Foodies, lihat Foodies. Ini beda banget sama pindang Betawi ya. Kalau pindang Betawi, dia rada manis pakai kecap. Kalau ini bener-bener kerasa rempah-rempah. Aftertaste-nya ada asam sedikit. Ini tongkolnya nggak amis sama sekali. Pindangnya dimasak pakai bumbu kuning, jadi aroma kunyitnya itu wangi benar. Potongan bawang putihnya juga segunung deh tuh. Dijamin aroma amis ikannya hampas. Nyak cantik, aneh mau nanya. Ini kok bisa sih enak banget? Resepnya dari mana? Dari nenek moyang. Nenek moyang. Udah generasi kedua Foodies, berarti turun-temurun. Emang nggak salah ya tempat sederhana begini, tapi rasanya ngangenin, nggak bisa lupa Foodies. Cus Foodies samperin, kalau mau nemuin komplit jangan kesiangan ya. Buka dari jam 9 pagi, tapi 3 jam aja udah ludes tuh Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. ...2026 seni hias tuh nggak cuma di latte atau kopi aja Foodies, tapi juga di Smoothies Bowl. Iya, kayak Smoothies Bowl art yang pertama dan juga kayaknya satu-satunya di Jogja. Duh, kalau secantik ini tega nggak ya makannya Foodies? Ini mah gampang. Oke deh
sebelum icap-icip kita lihat aksi dari Ihsan Van Gogh dulu ya foodies. Kira-kira jari-jarinya sukses melahirkan masterpiece nggak dia? Satu. Oke lah ya, walaupun agak gede. Udah sombong duluan. Motifnya dibuat mirip kelopak bunga atau ala-ala rangoli, seni dekoratifnya India gitu foodies. Buat garis melengkungnya cek, arsir and tarik, satset, ciat. Boleh juga nih ya skill seniman newbie kita foodies. By the way, kalau latte art tuh bikinnya pakai espresso dan juga susu. Nah, sementara smoothies bowl art ini menggunakan yogurt foodies. Yogurtnya dicampur pewarna makanan sehingga mampu menghasilkan tampilan yang cocok banget pastinya, iya kan? Yes! Oke, kita absen toppingnya dulu yuk. Ada cornflake, granola coklat, almond, serta buah potongnya nih foodies. Ini definisi kesel. Ini udah finishing ya. Ini udah finishing. Ibaratnya ada nilai setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara stroberiku jatuh di sini, Mbak. Hilang masterpiece aku. Lucu loh dia. Nah, ini dia nih yang katanya paling laku. Namanya Fusion Blaze nih foodies. Smoothies bowl art dengan base buah naga, pisang, dan juga strawberry. Cakep banget kan? Nggak tega, Budis. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini indah banget. Dilihatnya aja indah. Sensasinya tuh kayak makan yogurt strawberry, tapi ada hint banananya. Balance banget gitu jadi Budis. Jadi memang rasanya itu bener-bener kombinasinya pas banget antara si pisang, terus buah naga, ditambah dengan strawberry-nya. Smoothies yang kental dengan 3 buah sekaligus nih foodies. Manis iya, segar pun so pasti. Ditambah combo crunchy dari duet cornflake dan juga granolanya. Wih, lala, nikmat bener. Nah, foodies, kalau punya aku sih jujur dia agak lebih dominasinya tuh dia manis gitu ya. Sedangkan tadi punya kamu kayaknya beda ya warnanya. Coba boleh diangkat nggak sih? Sendok kita ini berbeda isinya tuh. Kalian bisa lihat ya foodies ya. Kita memang ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu ya. Kalau punya kamu dominannya rasa apa? Asem. Asam ya. Karena memang punya kamu isinya itu tadi adalah mangga, pepaya, mangga, pisang, jambu, bukan ya? Oke, mangga, pisang dan juga stroberi gitu isinya. Jadi benar-benar punya si manis siapa namanya? Abigail. Nomor teleponnya berapa? Oh, gak salah. Foodies pecinta buah, pasti happy banget ini kalau mampir ke sini. Secara semua menunya tuh nggak absen dari yang namanya buah-buahan. Es krim matcha dengan buah jeruk dan berries yang segar ada tuh foodies. Salad buah, wah udah so pasti. Sampai egg tart buah yang toppingnya tuh blueberry sama strawberry, kiwi, flaky dan juga creamy. Ini juga wajib banget kamu cobain, enak foodies. Oke deh, informasi lengkapnya soal lokasi, menu dan juga harga, cus kepoin langsung ya lewat QR Code yang ada di layar. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Enak loh foodies, manis-manis loh ya orang Jogja ternyata ya. Salah satu ikon kuliner Thailand yang wajib dicoba langsung di negaranya, ya udah pasti Pad Thai ini dong foodies. Mirip kue tiaw goreng tapi dengan bumbu ala Thailand. Pad Thai itu cocok banget loh buat ganjal-ganjal perut sebelum makan berat. Apalagi kalau sambil belanja-belanja di kawasan Pratunam, ya kan? Wah, bisa nambah energi sebelum berburu oleh-oleh murah nih. Yeay! Nih foodies, Makan Receh kasih rekomendasi ya buat kamu cari barang-barang murah di Pratunam. Namanya 100 Baht Shop. Ini semuanya serba 100 baht dong foodies atau sekitar Rp50.000. Ini ternyata di depan kenapa banyak banget yang beli. Aku baru tahu ternyata isi ini inhaler. Ini lagi hits banget nih di dunia perkantoran yang ada di Jakarta.
Toko ini mulai ramai sejak tahun 2015 dan viral di sosial media setelah just-tip-just-tipan meledak di kalangan netizen. 100 Baht Shop ini tuh buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tapi catat nih foodies, waktu terbaiknya itu sebelum jam 11 siang. Karena setelah itu toko bisa sangat padat, terutama saat para just tipper mulai live. Foodies, kalau namanya liburan pasti kan harus beli oleh-oleh ya, buat ngasih temen, buat ngasih keluarga, pokoknya bos semuanya biar nggak di blacklist tuh dari grup-grup WA tuh ya kan. Ini ada ikan-ikan asin segala loh, lengkap banget, dan ini bener sesuai dengan namanya nih 100 Shop ya. Jadi everything itu harganya cuma 100 baht. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 1. Nah, habis berburu oleh-oleh, ritual berikutnya ya kita jajan dong. Di kawasan Pratunam ada satu kedai pad thai legendaris banget yang udah dikenal traveler dari mulut ke mulut. Pad thai with shrimp, one. Pad thai with shrimp 1 halal yang ada di daerah Pratunam. Ini banyak banget ya turis-turis ini, termasuk turis Indonesia. Yuk langsung aja kita intip cara bikinnya kayak gimana sih, foodies. Kunci rasa pad thai itu terletak pada sausnya foodies. Ya, salah satunya makam sauce. Ini adalah saus khas Thailand yang berbahan dasar asam jawa untuk memberi rasa asam segar alami. Oseng-oseng semua bahan dan topping dan jadi deh. Masaknya emang satset banget ya foodies. Ini mirip-mirip sama kue tiaw sih ya, tapi memang perbedaannya mie-nya ini lebih kecil sedikit, tapi dia lebar, terus juga warnanya lebih merah, dan ini tingkat kekeringannya tadi aku udah bilang ini agak-agak basah banget. Itu tuh aku pilih yang shrimp, terus juga ini ada potongan dadu tahunya, terus ada udang keringnya, ada tauge-nya, ini ada dedaunannya nih. Lengkap banget deh pokoknya ya. Ini adalah justru asam seger. Saya berasa ada tomatnya gitu kan. Jadi merahnya ini bukan merah pedes cabe, tapi lebih ke arah ada asamnya, ada segernya. Dan ini tadi aku nggak ngeliat tadi ditaburin apa, tapi ini berasa banget potongan-potongan kacangnya gitu. Jadi ada gurih kacangnya iya, pedesnya sedikit banget karena memang aku tadi request juga nggak terlalu pedes. Dan ini yang paling menonjol adalah si seger asamnya. Pantesan pad thai di Pratunam ini jadi idola turis-turis. Rasa bumbu ala Thai-nya tuh strong banget. Perpaduan asam dan juga segarnya seimbang. Jadi kayak cocok aja kita di lidah semua orang. Sesuai dengan penampakannya, karena memang ini agak-agak basah ya. Jadi untuk menggoreng si pad thai-nya ini nih, si mie-nya ini, dia nggak terlalu kering. Jadi masih kenyal-kenyal. Itu foodies. Masih kenyal, digigitnya itu kayak makan apa ya? Kayak makan permen gitu lah, permen karet gitu kan. Buat kunyahnya nggak terlalu effort. Karena sedikit dengan kunyahan itu langsung bles ke tenggorokan. So foodies, kalau ke Bangkok jadwalin kesini ya buat buktiin langsung nih cita rasa pad thai yang otentik tapi cocok di lidah turis buat kita juga nih orang Indonesia. Nah foodies, biar kamu gak nyasar, foodies bisa cek lewat barcode di layar kamu ya. Iya, yang di pojok situ tuh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yang bener-bener aja, Ke. Masa kita di pinggir jalan gini, cuma di jembatan? Yang nggak di sini lah kita nongkrongnya. Sebentar lagi kita sampai. Aku tuh mau ngajakin kamu nge-chill. Oh gitu? Iya, Tapi dipikir-pikir seru juga sih ngeliatin jalanan ramai kayak gini. tapi nggak di sini dong. Kita nge-chill sambil ngeteh. Mau nggak? Di time dulu boleh, kita. boleh. Wah, seru banget tuh. Gimana, Foodies, let's go, kita cek nih. Let's go. Nah, ini dia tempat ngetehnya, Budi. Wah, Foodies nih. Asik, oke juga nih Foodies, Ke. Buat para Gen Z sih oke nggak sih? Wah, iya bener sih nih, oke banget tempatnya. Yuk, langsung ngeteh aja kita. Let's go, Foodies.
Widih, Gen Z zaman now nih foodies, nongki-nongkinya sambil tea time. Tehnya pasti istimewa tuh. Nah, foodies, kalau di sini tehnya kita bisa pilih sendiri. Wah, banyak banget foodies pilihannya. Iya. Ada rempah-rempahnya juga. Wah, asik banget, Ki. Oh iya, makasih ya Mas. Nah. Yes, makasih, Ki. Yang nempel di dinding ini bukan pajangan loh ya, ini tuh beneran teh. Foodies bisa pilih, ambil and racik sendiri. Yes, ada yang aromanya kuat, yang warnanya pekat, atau yang rasa sepet. Totalnya ada 42 jenis teh dari berbagai daerah. Oh iya, tehnya juga bisa dikombinasi ya dengan bunga melati, atau rosella, temulawak, kayu manis, atau rempah lainnya tuh foodies. Nah tipsnya nih, kalau pengen dapat aroma dan rasa teh yang pas, foodies bisa ambil 5-6 sendok teh. Setelah itu baru deh tuh tehnya diseduh dan disajikan. Kita juga bisa request mau disajikan hangat atau dingin. Foodies, ternyata minum teh tuh bukan sekedar ngilangin rasa haus ya. Kalau tea time-nya sore-sore senja sambil nongkrong kayak begini, yakin sih Farhan pasti bakalan betah tuh. Apalagi teh spesial racikan sendiri, iya kan? Karena kita ngeracik sendiri, surprise ini rasanya unik banget sih yang punya aku. Mantep banget, foodies. Racikannya, wah, mantep emang, Ki. Rekomendasi kamu emang nggak pernah salah, mantep Iya banget. kan? Rasanya kalau yang punya aku itu manis, tapi ada kayak sedikit asam-asamnya, tapi wangi gitu pas ditelan. Oh iya, karena tadi Keisha pakai melati ya. Nah, kalau yang punya aku ini, foodies, dia tuh masih ada wangi melatinya karena memang tehnya tuh teh melati. Tapi masih ada segernya dari lemon yang tadi aku taruh, foodies. Gitu, Ki. Iya benar. 13.000 untuk segelas teh racikan sendiri yang nikmat kayak begini. Wah, ini sih worth it banget foodies. Nah, kalau foodies males nih ngeracik sendiri, ada juga kok menu-menu unik teh lainnya kayak es teh pandan, es teh peach, sampai es teh bioskop. Varian teh kayak begini nih yang bikin Gen Z makin suka sama teh. Nah, untuk temen ngemilnya, boleh tuh foodies kalian pesen burger classic and cheeseburger biar makin betah buat nongkring. Ya nggak? Oh ya, di sini tuh burgernya pakai saus mentai ya foodies. Punya aku yang klasik, dalamnya ternyata ada saus mentainya guys. Jadi ini bukan saus keju tapi saus mentai. Dan ini pakai beef. Sayurnya juga berasa banget ngerasa ke saus beefnya itu loh. Jadi kayak ada pedas-pedas dari mentainya itu. Rotinya juga empuk banget. Kalau punya kamu gimana, Farhan? Wah, kalau aku tadi cheese beneran, ini cheese. Jadi dia ada cheese slice-nya gitu, terus juga dagingnya juicy. Bener kata Kesun, rotinya empuk, sayurnya juga fresh. Saus mentainya bikin nambah gurih, nambah asik lagi makannya, foodies. Foodies mau juga nih nyore atau nge-chill sambil ngeteh kayak Farhan dan Keisha. Gaskan laskoy, kita ketemuan di sini ya. Catet namanya Toko Teh Jawa di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ini tuh ayamnya aja udah dimarinasi dulu no rempah. Rasa ayamnya nih mirip kayak rasa bumbu kebuli berempahnya. Rasanya mirip banget perkedel. Kalau ini Bang, ini berapa? Goceng. Ih, murah. Katanya dolar naik. Murah. Ini berapa? Sekilo 60, ini setengah 30.000. Kolnya ini di chat. Udis. Katanya dolar naik, tapi kita belanja nih murah. Kita masak apa nih? Cabe. Bawang putih. Terima kasih Pak, saya tunggu di warung dia. Bang, kagak jadi bang. Ada bule. Mister, belanja mister. Halo. Halo, how are you mister? Fine, Ya, fine. Halo, belanja. Iya, ada warung Warung jualan. buat makan. Ya. Makan? Iya, Mau? ya Oh, ikut ya? bisa.
Ratu Macan Pulau Gebang mah emang seramah itu ya foodies sama penduduk bumi segala baru kenal, diajakin makan dong. Ini warung buat saya. Oh, ini warungnya. Iya. Buknya. Ini ada apa Ini aja ada nih? falafel. Falafel. Ini kacang Arab. Oh, ada karang. Iya, Mister ini kan tadi belanja sendiri. Iya, Masak sendiri sendiri. saya bantuin. Mister kan masih belum ada yang masakannya kan. Halo. Apa yang enak ini? Istrinya. Ya Budi sudah ada pasangannya. Kirain mah masih single. Ini samosanya enak nih ya. Samosanya mah enak. Nggak enak kan cinta segitiga. Ya udah deh, daripada kita patah hati kan, ya udah kita makan aja ya biar nggak sedih. Mau ya pesen falafel. Udah paling bener emang jajan falafel aja di Halawa Karak, spesialisnya kuliner khas Timur Tengah di Pasar Modern Sinpasa, Bekasi. Andalannya untuk kelas berat nih foodies, ada nasi kebuli Lebanon yang seporsi only 30.000 aja. Foodies, udah datang ini makanannya tuh. Rempah-rempahnya bertahun banget itu. Tuh lihat tuh bumbunya Itu kan beras itu kan warnanya putih. Itu menjadi coklat-coklat dan ada bintik-bintik. Itu menandakan apa? Rempah-rempahnya sangat banyak sekali Nasi kebuli ini pakai Arabic 7 spices, rempah Arab seperti kayu manis, jintan dan juga lain-lain yang bikin aromanya wangi bing-bing. Ini belum pakai lauk, belum pakai sambal. Kita baru makan nasinya doang aja tuh. Udah berasa banget nasi kebulinya rempah-rempahnya. Sekarang kita cobain pakai sambal tomat Arab. Ini tuh ayamnya aja udah dimarinasi dulu rempah. Rasa ayamnya nih mirip kayak rasa bumbu kebuli berempahnya. Nggak tahu bumbunya sama apa beda, tapi tuh ayamnya doang kalau digadoin doang udah berasa rempah-rempah asin gurihnya. Apalagi nasinya ini nih tuh. Oh, kalau mau nandain nasi kebuli, kalau kelihatan nasinya tuh kuning, bumbunya coklat, itu udah pasti berempah. Tapi kan ada nasi kebuli yang kayak pucet, kayak ngirit kali bumbunya. Ini mah enak banget rasanya, wow banget. Yap, serempahnya itu sama dengan nasi kebuli, makanya rasanya rada mirip. Plus juga ada wangi-wanginya dari minyak samin. Wih, juara foodies. Menu andalan lainnya ada falafel alias kacang Arab atau chickpeas yang ditumbuk halus, lalu dibentuk bulat-bulat dan digoreng. Biasanya dicocol pakai saus taratur khas Lebanon. Rasanya mirip banget perkedel. Cuma kalau perkedel itu kan yang melikat, yang kayak lengket-lengket basah. Itu kayak yang kering. Ini tuh kacang tuh ya tuh. Teksturnya tuh dia padat, nggak kayak perkedel tuh. Kalau di Jawa itu mirip kayak tempe menjol, tapi lebih enak ini. Terus ada juga makanan pelas yang dibungkus daun pisang, kacang tunggak yang ditumbuk halus. Mirip rasa kacang, tapi kacangnya tuh yang gurih, nggak rasa kacang banget. Kita cobain ini, taratur. Kirain tadi mayones ya, apanya mushroom jamur. Ini tuh minyak wijen, bawang putih, sama apa tadi? Sama lemon. Pantesan ada asemnya dikit, terus gurih banget sama bawang putihnya. Enak. Udah gitu harganya juga receh pula, 15.000 aja udah dapet 5 buah falafel foodies. So gimana? Pengen nyobain juga dong? Yuk atuh buruan kesini. Halawa Karak ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tapi tiap Senin tutup ya, oke? Foodies ini tuh ya, rasanya tuh kayak bandrek. Cuman ini es bandrek. Buat foodies yang mau tahu ini lokasinya di mana, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Nih foodies, kedai Nuri di Setu Kabupaten Bekasi yang menu spaghettinya tuh unik. Toppingnya itu loh dar-der-dor banget. Mulai dari tulangan, tutut, kerang ijo, sampai ceker mercon. Wah, di talinya aja nggak ada nih ya foodies. Harganya juga sereceh itu. Spaghettinya aja nih, tau gak? Cuma 5 ribuan. Wadidaw. Foodies, ini dia nih yang bikin kepo. Nih spaghetti ketemu sama tulangan. Disatuin, kira-kira rasanya kayak apa sih? Jadi emang kita nggak bakal tahu kalau kita belum nyobain nih foodies ya. Kita cobain dulu dari spagettinya dan sausnya nih biar merata, diaduk-aduk dulu. Foodies, jadi ini tuh definisi jangan ngeremehin jajanan pinggir jalan. Nih, di jajanan pinggir jalan aja kita udah dapet spaghetti dan ini spagettinya enak banget. Dari tingkat kematangannya itu pas, dia al dente ya, jadi nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembut juga. Terus begitu berpadu sama sausnya ini kan saus bolognese, jadi rasanya tuh manis, cuma ini ada perpaduan juga, ada rempah-rempahnya. Jadi semacam bolognese dicampurin sama bumbu ungkepan ayam. Coba, ini jadi kuliner Itali sama karifan lokal jadi satu dan hasilnya tuh nggak aneh, justru malah enak nih foodies. Spesialnya di sini nih foodies, saus spaghetti bolognese-nya diracik sendiri sama ibu Nurinya nih. Perpaduan saus tomat, saus cabai, dan bumbu rahasianya bikin rasanya tuh lebih nendang. Terus tulangannya juga bukan asal rebus doang ya. Sebelum disaji ini diungkap sekitar 30 menit sampai bumbunya ngeresep. Makanya pas ketemu saus spaghettinya ada sentuhan gurih rempah yang jadi ciri khasnya. Mantap. Wow. Foodies, dari tekstur ayamnya itu ya, aku masih suka. Jadi dia tuh belum yang terlalu kering. Kan biasanya kalau ayam dimasaknya lama itu bakal kering banget, berserat. Cuma kalau ini enggak. Ini dia masih kenyal dan juga lembut. Dari yang tadi aku bilang, di sausnya itu kerasa bumbu ungkepan. Itu ternyata dari ayamnya ini. Dia bener-bener ngeresep sampai ke dalam. Gurih dan juga wangi ini foodies. Enak banget. Itu best partnya kalau makan tulangan ya, jadi bener-bener harus disesepin sampai ke dalam-dalam, gurihnya tuh nampol banget. Dan juga kalau di sini tuh bisa pesen potongannya tuh mau yang mana, dan juga nggak usah khawatir foodies, tulangan sih tulangan tapi porsinya gede dan juga dagingnya masih banyak nih. Wow. Yuk para pecinta pedas, cus kita merapat sekali. Ada menu bestseller nih yang gak boleh banget dilewatin. Ceker mercon. Sehari aja bisa habis sampai 20 kilo ceker coba. Wadidaw. Terus harga juga sama nih foodies, cuma 10 ribu. Satu porsinya dapat 7 ceker ayam. Mantap. Ini tuh best partnya makan ceker ya. Jadi nggak boleh so cantik foodies. Harus kayak gini nih, krokotin sampai ke tulang-tulangnya. Karena memang yang bagian enaknya tuh bumbu-bumbu yang di sini nih. Ini tuh ngeresep sampai ke dalam dan juga aku suka banget partnya ceker itu kan selalu kenyal. Sama tulang rawannya tuh best banget. Pantesan ya teksturnya tuh lembut banget, soalnya cekernya direbus dulu sampai kolagennya keluar dan dagingnya empuk foodies. Baru deh tuh dimasak lagi pakai bumbu mercon racikan sendiri. Saus merconnya ini nih perpaduan cabai merah dan didominasi cabai rawit. Terus ditambahin sedikit sentuhan manis dari gula pasir. Makanya pedasnya nggak cuma nyenget tapi juga ada gurih dan manis yang bikin rasanya makin nagih. Asik. Kalau dari pedasnya sendiri, dia tuh tipikal saus yang pedas manis, jadi memang ada rasa manisnya dan pedas. Ini kita bisa pesan level kepedasannya. Dia tuh dibikinnya pakai cabai merah sama cabai rawit setan ya. Cuma kalau buat pecinta pedas, ini menurut aku sih masih oke banget. Masih aman, nggak bikin bibir doer. Nih, apa kita coba uyuk kali ya pedas ya. Wow. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies udah jualan selama 60 tahun ini tapi ramenya nggak pernah berhenti loh setiap hari. Apalagi di jam makan siang, pelanggan di luar Bogor pun banyak yang mampir buat isi bahan bakar di sini.
Pepes ikan mas, oncom hitam, dan semur iga sapi menjadi primadona yang nggak boleh ke-skip nih. Foodies, sama sekali dagingnya nggak ada perlawanan, lembut banget, super duper empuk. Terus juga yang paling menonjol di sini adalah rempah-rempahnya, the full of rempah-rempah, dan rasa kunyitnya juga dominan. Ada jahenya juga, itu bikin makin segar. Pedesnya juga pas. Terus juga yang paling bikin dia jadi menonjol di sini, nih, lengkuasnya nih, juara. Dimasak secara tradisional selama 9 jam, pepes ikan mas ala Haji Abbas ini beneran selembut itu. Sampai tulang-tulangnya pun bisa ditakis loh foodies. Untuk bumbunya, so pasti ada kunyit, lengkuas, dan juga sereh. Meskipun rempah-rempahnya strong banget, tapi nggak bikin enek kok. Malah makin nampol rasanya di lidah. Mantap! Oh ya foodies, tadi kan ada menu, salah satu menu khas dari rumah makan Haji Abbas. Nih, oncom hitam. Aku kan biasanya makan oncom yang ini nih, yang biasa kalian pasti tahu ya. Gimana sih rasanya oncom hitam ini? Kita bandingin ya antara oncom biasa dan oncom yang hitam. Untuk teksturnya dia kering dan agak kasar dibanding oncom yang ini, yang merah ini. Kalau untuk rasa dia, jujur, aku lebih suka yang oncom yang difermentasikan. Nggak salah sih, dia jadi favorit di sini, foodies. Oncom hitam ini berbahan dasar kacang tanah yang udah difermentasi selama 3 hari, hingga jamur rhizopus khas dari oncom hitam ini muncul ke permukaan. Sementara oncom merah biasanya terbuat dari ampas tahu yang menghasilkan tekstur lembut foodies. Kalau dibandingkan dengan oncom merah, oncom hitam ini rasanya lebih strong ke gurih dan ada sedikit pahit-pahitnya. Pokoknya nih cocok bingo dipadukan dengan pepes ikan masnya loh foodies, endol. Rumah makan khas Sunda Haji Abbas ini buka setiap hari ya, dari jam setengah 8 pagi hingga jam setengah 10 malam. Mau sarapan, makan siang, atau dinner bareng sama keluarga, gaskan foodies. Sikat langsung and mampir ke sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ini tuh masaknya nggak pakai minyak sama nggak pakai butter. Tapi gurih ya. Betul. Foodies, ayam becek legendaris yang selalu ramai di Blok M ini akhirnya mendarat manis loh di tangan Andrea dan Chex. No minyak dan no butter. Ini nih beceknya tuh alami dihasilkan dari proses pemanggangan yang maksimal. Pesan menu ayam paha jumbo nih foodies, bisa sharing berdua loh. Tapi kalau makan sendiri sih, kayaknya yang seharian nih. Kuat kayaknya keliling Blok M tanpa drama ya nggak? Kok tengok ini ayamnya besar kali. Kantongmu cukup loh Pak De. Nggak muat juga. Ini kalau aku jejerkan sama muka kau lebih besar lagi ayam daripada muka kau. For your info foodies, kata becek itu dari bahasa Jawa ya, artinya basah, yang berarti ayam ini tuh ada sensasi basah yang ngeresep banget sampai ke dalam daging. Di sini pakai paha ayam negeri yang identik dengan dagingnya yang padat dan berisi foodies. Ini tuh masaknya nggak pakai minyak sama nggak pakai butter. Tapi gurih ya. Betul. Kan kadang-kadang kalau misalkan makanan yang nggak kita masak pakai minyak, rasanya kayak ada ambar-ambarnya. Tapi ini meresap sampai ke daging-dagingnya. Empuk ya Pak De. Dagingnya nih, lihat nih. Ayamnya gede, tapi ini tuh, wah tuh. Masih juicy. Masih juicy. Besok.
Jujur aja Foodies, pas Pak De Botak sebelahku ini bilang, nah itu tuh nggak pakai minyak dan butter. Aku sempat pesimis karena pikiranku, ini mesti rasanya sepoh, maksudnya nggak ada nggak hambar gitu loh. Tapi begitu tak cicip, ini rasanya tuh bener-bener sopan banget di lidah. Dan bener aja, biasanya kalau kita makan ayam itu kan ada berminyak-berminyaknya, ada apa. Ini tuh enggak sama sekali. Enggak terasa minyaknya, enggak terasa kayak apa berlemak-berlemak. Lemaknya pun itu bukan lemak yang membandel banget gitu loh. Mungkin itu lemaknya itu lemak naturalnya lah. Lemak natural dari ayamnya, lihat nih. Kalau paha jumbonya kegedean buat dimakan sendirian, tenang, tinggal jajan paket ayam file aja. Yang daging ayamnya ini sudah dipisah dari tulang Foodies, tapi tetap pakai bagian paha ayam. Tapi sebagai warga Tosen sejati yang hidupnya nggak jauh dari sambal, wajib banget lah cobain 2 sambal primadona di sini, si sambal rice bara dan krim ketumbar. Foodies perpaduan creamy dari mayones yang dipadukan sama ketumbar bikin sensasi sedikit ada hint rasa pedas plus juga gurih. Bener-bener top bingo. Nah, kalau sambal rica bara ini khas dari Manado ya, yang dibuat dari cabai rawit merah, bawang merah, dan juga kawan-kawannya. Ayamnya sudah aku kasih sambal dan abis ini akan aku suapin ke Bang Cian. Ini sambalnya pedas dapat, gurih dapat, asin dapat. Tapi kalau untuk aku ini kurang pedas. Foodies, Cung nih yang langsung ngiler, ayo. Katanya sih kalau ngiler gitu ya jangan ditahan, nggak baik dong. Ya udah langsung aja yuk kita jadwalkan ke ayam becek legendaris yang ada di Blok M Hub ini Foodies. Baru buka sebulanan tapi udah jadi spot wajib loh kalau ke Blok M. Terbukti apa tuh? Yaps, terbukti approve ya Foodies. Tapi ini sekedar ngingetin aja kalau kesini jangan pas makan siang, takut nggak kebagian tempat kamu Foodies. Porsinya pas. Dan tadi ayam jumbonya menurut aku juga bisa dimakan untuk 2 orang bahkan. Oh iya tak? Iya Tadi dong. Pak De makan sendiri. Kan beda porsinya. Oh. Ya udah buat Foodies kalau mau lihat rekomendasi makan jangan lupa nonton di Makan Receh karena makan receh Manu receh. tapi rasa Gak gak recehan. recehan.